Ini adalah foto 5 jam sebelum gadis ini tewas, guys. Bagaimana bisa? Yuk kita bahas. Jadi pada tanggal 29 Juli 2014, cewek ini datang dari Selandia Baru ke Australia, Queensland, tepatnya itu di Gold Coast. Ya, dia tuh menghadiri undangan dari temannya di tempat itu, dan dia pun sekalian mau buat liburan selama 2 minggu. Nah, si cewek ini bernama Wariana Wright, usia dia 26 tahun. Setelah tiba di sana, dia tuh mikir kan gimana caranya supaya bisa menikmati liburannya lebih maksimal gitu. Dia pun pergi ke satu aplikasi kencan yang namanya Tinder. Di aplikasi itu dia tuh swipe up cowok-cowok lah, biasa yang kita suka gimana. Nah, di satu waktu dia tuh dapat cowok tawaran untuk ketemuan. Setelah mereka saling suka di aplikasi Tinder itu, si cowok ini kan kirim pesan duluan. Dia tuh bilang, wah kamu kayaknya enak banget nih, aku pengen makan kamu. Terus si cewek ini pun kasih respon kan, oh ya udah silakan ayo, kata dia gitu. Terus cowok ini juga makin menjadi-jadi. Dia bilang, kamu tahu nggak kalau aku lagi mabuk, aku tuh bisa jadi seorang bintang porno, dia bilang gitu. Pokoknya mereka itu saling bertukar pesan yang mana buat mereka itu asik-asik sendiri gitu. Si cowok ini pun ngajak ketemuan dan cewek ini mau. Tanggal 7 Agustus mereka udah buat kesepakatan mau ketemu di satu tempat, itu nggak jauh dari apartemen cowok itu. Si cewek ini pun di tanggal 7 Agustus itu di jam 8 malam lewat 30 dia udah siap-siap, dia udah nunggu cowok itu. Nah akhirnya mereka ketemu, cewek itu dipeluk sama cowok itu. Nama cowok itu adalah Gabal Tosti. Mereka pun lalu pergi ke bar, tapi kayaknya ada masalah atau gimana, mereka langsung keluar dari bar itu, mereka menuju supermarket. Usia cowok ini 28 tahun, saat itu dia adalah seorang pemasang karpet di rumah. Jadi setelah mereka beli minuman dari supermarket, itu minuman keras lah ya, mungkin bir ataupun wine, nggak tahu. Setelah itu mereka pergi langsung ke apartemen si cowok ini. Nah, setelah di apartemen itu, si cowok ini pun biasa ya kalau orang habis ketemu cewek-cewek gitu ngapain di kamar, ya esek-esekan lah. Nah sampai jam 1 malam mereka itu dia udah asik-asikan, udah mabuk-mabukan juga, ngomongannya juga udah mulai ngawur. Nah si cewek ini jadinya orangnya agresif saat dia mabuk. Dia mukul-mukul cowok itu, dia lemparin batu sama cowok itu, batu yang ada di kamar si cowok ini. Dia kebetulan koleksi batu dan dilemparin, dan dipukul juga tuh si cowok itu pakai teleskop. Nah si Gabal Tosti ini punya kebiasaan, kebiasaannya itu kalau dia saat mabuk, dia akan ngerekam dulu pakai HP dia, rekam suara. Jadi setiap dia ada kencan sama cewek ataupun dari Tinder atau cewek-cewek yang lain, dia tuh selalu ngerekam supaya dia tahu bagaimana perlakuan dia saat dia mabuk, biar mungkin nggak tahu ya, itu kebiasaan dia juga kali. Nah di saat itu dia ngerekam dari jam 1 dini hari sampai kejadian itu gitu. Jadi mereka adu fisik, berantem. Cewek ini juga nanya, HP ku mana? HP-nya ditanyain di mana, dan si cowok ini bilang, nanti kita miss call dulu, nanti aku mau pulang, bla bla bla. Pokoknya kamu tahu nggak, aku bisa main karate loh, aku bisa pukulin rahang kamu sampai retak gitu. Pokoknya cewek ini juga agresif dan saling mukul. Dan cowok ini jawab, kamu pikir aku bakalan kayak di sinetron, kayak di film-film, habis itu aku jatuh terus KO? Enggak lah, aku juga akan lawan, dia bilang gitu. Saat cewek ini teriak no gitu, pokoknya dia suaranya histeris banget, bisa sampai 36 kali dia teriak no, karena si cowok itu sudah ngedekap dia biar nggak bisa bergerak. Lalu si cowok ini merasa udahlah nggak usah pulang, nanti aja aku antar pagi gitu. Tapi si cewek ini nggak mau. Setelah adu fisik itu, cowok ini merasa dia harus menyelamatkan dirinya karena dia sudah diserang sama si cewek ini. Dia pun langsung ngunci si cewek ini di balkon. Pintunya ditutup sama dia, pintu balkon, lalu dibiarin aja di situ teriak-teriak. Nah cewek ini kan berusaha mau keluar dari apartemen itu. Dia bingung, cowok ini pun nggak ngasih alat-alat dia, nggak ngasih perlengkapan barang-barang dia. Nah dia berusaha untuk ngelompat, dia berusaha minta tolong dari balkon itu, tapi nggak ada karena itu dini hari. Orang-orang juga ngeliatin kaki dia tuh sempat ngatung gitu, gantung di pagarnya balkon itu. Jadi sekitar jam 2 dini hari itu dia tuh jatuh dari balkon itu,
dan itu masih ada di rekaman suara dari HP cowok itu. Jadi dia bisa dengar suara histeris, dimana orang kalau jatuh dari ketinggian kan pasti teriak yang kencang banget. Jadi dia dengar itu di rekaman suara HP-nya, tapi katanya dia nggak tahu tentang jatuh itu. Lalu kelihatan sama CCTV juga, saat kejadian itu terjadi dia tuh panik, mulai bergegas-gegas turun, berasa gerusu, dia langsung telepon. Pertama itu dia telepon pengacara dia, mungkin untuk ngelanjutin bagaimana seterusnya gitu. Dan setelah itu dia telepon ayahnya, dia bilang aku ada masalah, tolong bantu aku gitu. Jadi dia sampai ke bawah, tapi dia lihat udah banyak polisi di tempat itu, di TKP. Nah dia pun nunggu ayahnya, dia pergi ke supermarket untuk beli makanan sambil, karena dia lapar. Nah ayahnya datang menjemput dia. Habis itu tetangga bilang kalau itu adalah cewek yang jatuh dari dia pun ngasih tahu sama ayahnya tentang kejadian yang sebenarnya. Ya ayahnya juga pasti pro dong sama anaknya sendiri, dan dia juga percaya gak mungkin anaknya bisa agresif ataupun memukul orang sampai mati ataupun dorong dia dari balkon. Nah dari kesaksian tetangga di apartemen juga mereka mendengar suara itu, tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi, dan mereka juga udah berusaha untuk menolong cewek itu, jangan lompat, tapi cewek itu tetap melompat. Nah dari kasusnya polisi pun bilang, kenapa kamu nggak ngasih pintu depan kalau untuk nyuruh dia pulang, kenapa malah kamu kunciin di balkon? Tapi dia bilang itu tindakan dia yang logika saat itu karena nyelamatin diri dia. Menurut kalian bagaimana guys? Apakah ini adalah kesalahan dari cowok itu atau gimana? Tolong komen di bawah ya, kita bahas di bawah. Dan ini juga di tahun 2016 dia itu dinyatakan tidak bersalah dan dia bebas guys. Jadi ya dinyatakan dia nggak bersalah. Menurut kalian bagaimana? Saat diinterview oleh tim interogasi gitu, bagian penyidik, kata dia tuh orangnya biasa gitu sama cewek itu, dia suka sama cewek-cewek dan dia sering main aplikasi Tinder itu untuk ketemu cewek, dan dia sayang sama cewek, dia nggak akan pernah menyakitin. Terus dia bilang, saya juga nggak tahu kenapa setelah dia mabuk bisa kayak gitu, mungkin itu juga dia nggak boleh saya kasih minum banyak. Pokoknya dia tuh bebas lah dari kesalahan yang ada dengan jatuhnya si cewek ini. Sementara dari pihak cewek ini, kakaknya sendiri, dia bilang, ya aku sebenarnya pikir itu cowok baik ya, tapi ternyata kayak gitu, nggak dikasih jalan pulang. Sementara adik saya itu sebelum dia jatuh, dia juga sempat cerita kalau dia tuh senang banget ketemu sama cowok ini. Dia cerita kalau itu senang banget akan ketemu sama cowok ini cakep, mirip Sam Winchester, pemain film lah atau gimana, dan kakaknya tuh dukung, ya udah have fun ya. Nah, dia nggak nyangka bakalan berakhir tragis seperti ini gitu. Itu dari kisah ini guys. Menurut saya sih kalau misalnya ya kita tuh mau ketemu sama cowok ataupun cewek dari aplikasi, kita tuh harus waspada, jangan sampai kita bernasib tragis seperti si Wariner Like ini. Ya turut berduka cita buat dia juga. Pokoknya kita harus selalu waspada guys, jangan sampai kita mau aja gitu ketemu terus gimana dan akhirnya kita bernasib tragis. Kita harus selalu waspada lah, dan take care of yourself, be wise, okay? Thank you for watching, bye bye.